Shalom, jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Kristus. Kita bersyukur jika hari ini bersama keluarga kita masing-masing kita bisa berkumpul dan beribadah di rumah kita sekalipun secara online. Kita percaya anugerah dan kehadiran Kristus cukup bagi kita. Untuk itu kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Siapkanlah hati kita dan dengarkanlah panggilan ibadah. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Biarlah bergembira dan bersukacita, karena Engkau semua orang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Mazmur 40, 5, 6, 17. Ibadah hari ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Turunlah berkat anugerahnya atas kita yang beribadah kepadanya. Amin. Dengan penuh rasa syukur, kekaguman dan hormat, mari kita nyanyikan pujian, berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Maha mulia, berilah hormat padanya. Maha mulia, berilah hormat padanya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri sekali lagi kepada kami ambil bagian di dalam persekutuan di pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk setiap anugerah yang boleh kami rasakan. Dan pada saat ini, tatkala kami boleh beribadah, limpahkan hati kami dengan ucapan syukur Tuhan. Dan tak lupa juga kami mau berdoa, mohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami. Sepanjang hari-hari hidup kami selalu melakukan pelanggaran-pelanggaran di hadapan. Kami mohon Tuhan bersihkan hati kami, pikiran kami. Tatkala ketika sekarang ini kami boleh menghadap Tuhan, kami mohon di dalam kondisi yang kudus, sehingga Tuhan boleh berkenan atas hidup kami. Sekali lagi Tuhan, kami mohon ampun atas segala kesalahan-kesalahan kami yang membuat Tuhan selalu kecewa melalui setiap apa yang kami lakukan. Sekali lagi kami berdoa mohon pengampunan Tuhan. Kami percaya hanya Kristus yang mampu mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menompangku. Anugerahnya hati kita ditarik melekat dengan Tuhan. Situasi hidup apapun yang kita alami tidak bisa menghalangi kerinduan jiwa kita memujinya. Mari kita nyanyikan pujian Tuhan ku rindu.
Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai, bersukacita karenanya. Kristus yang sudah mati dan bangkit dalam pusat ibadah yang terus kita rayakan tiap minggunya. Untuk itu kita yang sudah ditebusnya layak memuji Tuhan. Mari nyanyikan pujian dengan sukacita, bersukacita di dalam Tuhan dan sukacita ku sembahkan. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Adakah detil kejadian hidup kita yang kita alami saat ini di luar sepengetahuannya?
anugerahnya kiranya bimbingan firman-Nya yang akan kita dengar bersama menjadi kekuatan iman dan bimbingan dalam kita menapaki hidup kita yang penuh pergumulan. Mari kita nyanyikan pujian Allah Maha Tahu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Bersyukur hari ini masih boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk men-sharingkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya akan mengambil topik providensia Allah, pemeliharaan Allah, penyertaan Allah kepada anak-anaknya. Namun sebelum kita jauh memasuki pembelajaran kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan, pimpin kami anak-anak-Mu, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang mengarahkan hati kami sehingga kami boleh fokus kepada firman. Dan urapi hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan keterbatasan, sehingga boleh dapat menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada masa-masa sukar seperti sekarang ini, tidak sedikit orang yang mempertanyakan tentang eksistensi Allah, kehadiran Allah. Di mana Allah pada saat peristiwa-peristiwa buruk terjadi seperti sekarang ini? Karena realitanya, baik orang percaya maupun tidak percaya, orang benar atau orang tidak benar, orang jahat dan orang baik sama-sama merasakan krisis melalui pandemi ini.
sama-sama merasakan dampak. Jadi apakah wajar ketika kita mengatakan, Tuhan, di mana Engkau pada saat peristiwa-peristiwa buruk ini terjadi? C.S. Lewis bahkan pernah mengatakan, Tuhan, Engkau begitu mudah ditemui pada saat semua hal berjalan dengan baik, pada saat semua hal baik-baik saja. Tapi pada saat masa-masa sukar terjadi, kenapa Engkau begitu sulit untuk ditemui pada saat kami menginginkan, membutuhkan pertolongan-Mu? Ini saudara-saudara merupakan satu pergumulan besar dari anak-anak Tuhan. Kita mengerti bahwa memang kita manusia, kita butuh bimbingan, pertolongan. Terlebih ketika di masa-masa sulit seperti sekarang ini, hal-hal yang membuat kita tertekan akan mempengaruhi kita, bahkan mempertanyakan di mana Allah pemelihara kita, di mana providensia Allah itu. Mari Bapak Ibu, saya akan ajak kita semua membaca Alkitab kita pada Kejadian pasal yang ke-45. Kejadian pasal yang 45 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-28. Namun pada bagian ini saya hanya akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-5 saja. Mari kita membaca. Ketika Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri dekatnya, lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaranlah kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawab, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Saudara-saudari, kita ketika mendengar cerita Yusuf, kita akan mengatakan Yusuf ini adalah orang yang paling berbahagia. Kenapa tidak? Seorang buangan, seorang budak bisa menjadi pemimpin besar di Mesir. Tapi satu hal yang tidak boleh kita lupa, mari kita melihat kronologi bagaimana dia bisa mencapai tahap puncak itu. Memang dia anak yang dikasihi Yakub. Bahkan dia bisa dikatakan yang paling dikasihi dari semua saudara-saudaranya. Dia dibuatkan jubah maha indah yang membuat saudara-saudaranya membenci dia. Dan inilah titik tolak dari kehancuran Yusuf. Dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dia dijual, bahkan pada sampai di rumah Potifar pun dia difitnah sehingga dijebloskan di dalam penjara. Dalam hal ini membuat dia merasa, apakah Tuhan ini PHP? Karena yang jelas-jelas Tuhan memberikan saya mimpi-mimpi yang seolah-olah saya itu akan menjadi penguasa. Tapi kenyataannya tidak. Saya hidup di dalam penderitaan yang sangat-sangat luar biasa. Masa-masa sukar yang saya hadapi seharusnya membuat saya itu berteriak kepada Allah. Di mana Allah? Di mana Allah yang saya percaya itu? Saudara-saudari, sini kita menyadari bahwa tidak semua peristiwa buruk yang terjadi merupakan bagian dari penghukuman atau konsekuensi akibat dosa-dosa kita. Ternyata orang hidup benar pun bisa mendapatkan musibah yang sangat luar biasa. Terlebih kita, ketika kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, bukan berarti kita selalu dalam kondisi aman. Sini kita bisa belajar bersama-sama ketika Yusuf memperkenalkan dirinya. Pada saat itu dia meminta agar orang-orang yang ada di sekitar dia, khususnya orang-orang Mesir, keluar. Pada saat dia pengen mengaku bahwa dia adalah Yusuf. Namun yang unik di sini Bapak Ibu, Yusuf tidak ingin mereka melihat dia sebagai seorang pemimpin menanggalkan kehormatannya dengan menangis di depan orang-orang yang sebelumnya diinterogasi dengan tegas. Karena integritas dia akan runtuh begitu kalau dia, kok iya sih pemimpin kita menangis di depan orang-orang yang sebelumnya dia interogasi. Nah,
Sebenarnya ada tujuan lain ketika dia meminta orang-orang yang ada di sekitar itu keluar, kecuali yang tertinggal adalah keluarga-keluarganya sendiri. Yang pertama, dia pengen supaya jangan sampai orang-orang yang ada di luar itu, orang-orang Mesir yang dia sudah suruh keluar, mengetahui bahwa saudara-saudaranya ini yang menjual dia, akan ada kemungkinan mereka bisa membenci sangat orang-orang yang khususnya saudara-saudara Yusuf. Ini kita bisa melihat betapa Yusuf mampu mengasihi sekalipun pernah dilukai secara luar biasa. Karena tangisannya itu, tangisan yang dikatakan tangisan yang keras itu bukanlah tangisan kebencian, tapi tangisan kasih dan kerinduan yang mendorong dia untuk menangis. Ini adalah hal yang aneh, tapi inilah Yusuf, orang yang disertai Allah secara luar biasa. Di sisi lain kita harus menyadari penyertaan Allah ini bisa mempersatukan hal-hal yang gak masuk akal. Perpecahan di antara keluarga boleh dipersatukan melalui cara-cara Allah yang unik dan bisa dikatakan gak masuk akal. Kita bisa lihat ketika dia mengatakan, "Akulah Yusuf." Itu ada sekitar 2 kali dia mengatakan seperti itu. Namun yang pada ayat ketiga ketika dia mengatakan akulah Yusuf, di sini dia tidak langsung bilang akulah Yusuf, akulah yang kamu jual itu. Tidak, saudara-saudara. Ketika dia bilang akulah Yusuf, langsung dia alihkan dengan pernyataan seperti ini. Di manakah Bapa? Di manakah Yakub? Apakah dia masih hidup? Saudara-saudari, ketika dia menanyakan hal demikian, bukan berarti Yusuf tidak tahu apakah bapaknya itu masih hidup atau tidak. Dia tahu kok. Karena waktu saudara-saudaranya diinterogasi, jelas-jelas mereka telah mengaku bahwa bapaknya masih hidup dengan adiknya yang paling bungsu. Jadi dalam hal ini bisa kita lihat ketika Yusuf mengatakan hal demikian untuk mengalihkan perhatian dengan mengungkapkan apakah bapak masih hidup, tujuannya hanya satu. Dia tidak ingin membuat saudara-saudaranya takut. Karena satu hal yang dia pengen ungkapkan melalui rahasia terbesar kenapa dia boleh sampai di tanah Mesir. Bahwa Allah lah yang membawa dia ke tempat itu. Panggilan mesra Yusuf ketika dia mengatakan sini, "Mari dekat-dekat. Akulah Yusuf yang kamu jual." Itu kalau di dalam bahasa Ibrani, terjemahannya itu, "Mohonlah untuk mendekat kepadaku." Ada satu tindakan permohonan, nagasna. Mari dekat-dekat. Inilah saudaramu. Saudara-saudara, Yusuf kalau tidak mengerti bahwa Tuhan yang membawa dia sampai sejauh itu, gak mungkin dia bisa mengatakan kepada orang-orang yang jahat kepada dia untuk datang mendekati dia. Dalam hal ini, saudara-saudara, hal yang menarik yang perlu kita perhatikan ketika Yusuf mengulang kata Allah menyuruh dia. Itu menggunakan kata syala, yang artinya orang yang diutus, yang memegang otoritas penuh dari sang penguasa. Dan Yusuf menyadari ketika dia di dalam kesakitan, diusir, diabaikan daripada keluarga-keluarganya sendiri, bahkan dibuang. Itu bukan merupakan rencana mutlak dari saudara-saudaranya. Dia percaya bahwa ada Allah yang luar biasa yang menuntun dia melalui tindakan keras memproses dia untuk membawa dia ke tempat yang dia nggak pikirkan, yang nantinya di sana dia akan menjadi penguasa. Di sini tujuan agung Allah itu dinyatakan. Tujuan Allah dinyatakan bahwa Allah memelihara anak-anaknya. Tujuan agung Allah yang ditetapkan dari semula ini untuk menyatakan pemeliharaannya juga mencakup bukan cuma keluarga dari Yusuf, tetapi bangsa-bangsa. Pemeliharaan ini mengacu kepada satu tindakan Allah untuk menyatakan kemuliaannya kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara-saudara, Yusuf ketika dia mungkin tidak menyadari kalau dia itu orang yang dipilih Allah untuk menjadi, bisa kita katakan, pahlawan. Dia gak mungkin sadar
bahwa dia akan memiliki kemampuan untuk membenci. Apalagi orang udah dapat posisi yang baik seperti itu, dia dapat kesempatan yang besar untuk mencari orang-orang yang pernah melukai dia dulu. Dan itu adalah kesempatan yang paling tepat ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Tapi dalam hal ini dia tidak mau mempergunakan itu. Karena satu hal, dia tahu ini bagian dari rencana Allah. Dia adalah utusan Allah. Diutus secara spesial karena peristiwa-peristiwa yang menakutkan. Bukan peristiwa-peristiwa yang gampang-gampang. Dikasih uang tiket pergi ke satu tempat untuk menjalankan otoritas. Tapi ini tidak. Dia melalui proses yang begitu menyakitkan. Pemeliharaan itu bukan hanya mengacu kepada keluarga besar Yusuf, tetapi bangsa-bangsa lain, dan untuknya Yusuf yang bukan orang Mesir, yang hanya budak, tawanan, malah menjadi pemimpin besar di Mesir. Tatkala Allah merancang masa sukar selama 7 tahun untuk dihadapi manusia, Tuhan tidak sama sekali membiarkan. Sekali lagi, Tuhan sama sekali tidak membiarkan. Di sini ada rencana agung. Dia sudah menyiapkan 7 tahun kelimpahan sebelumnya dan mengirim utusannya, Yusuf, untuk mengelola itu semua sebagai persiapan menghadapi 7 tahun kelaparan. Ini mengagumkan saudara-saudara. Allah memberikan hikmat Yusuf secara luar biasa. Mungkin saja pada 7 tahun kelimpahan itu kalau Allah tidak mengutus Yusuf, bisa saja orang Mesir tidak mempergunakan 7 tahun kelimpahan itu dengan menyadangkan makanan. Bisa saja mereka berfoya-foya. Tapi dalam hal ini kalau bukan hikmat Allah, gak mungkin Yusuf memerintahkan untuk menimbun semua hasil bumi. Ini hal yang mengagumkan. Allah bukan cuma menyatakan bahwa akan terjadi peristiwa yang menyulitkan, tetapi Allah juga menyatakan bahwa dia memelihara di balik peristiwa sulit itu. Dan bukan Yusuf saja yang dia pelihara, bukan keluarga Yusuf saja yang dipelihara, tetapi Mesir dan bangsa-bangsa lain. Di sini kata memelihara itu mikyah. Memelihara berarti menopang, menjaga. 2 kali dikatakan untuk mengacu kepada tindakan Allah. Dan kul yang di Inggrisnya diterjemahkan providence. Di sini dipakai hanya 1 kali untuk menyatakan satu tindakan Yusuf yang dipakai Allah untuk memelihara keluarganya. Tapi paling kurang 3 kali kata memelihara ini diungkapkan juga. Untuk sekali lagi menyatakan bahwa di tengah-tengah kesulitan Allah memelihara setiap anak-anaknya. Bahkan bukan cuma Yusuf dan keluarga. Sekali lagi, bangsa-bangsa lain juga mendapatkan anugerah pemeliharaan daripada Allah itu sendiri. Namun yang menjadi catatan penting bagi kita di sini, kita bukan berarti bisa membenarkan. Loh, kalau misalnya saudara-saudara Yusuf tidak mendapatkan penghukuman dan malah dibenarkan melalui tindakan-tindakan kejahatan mereka, berarti kita boleh dong lakukan kejahatan dengan alasan supaya dia bisa jadi orang lebih baik nanti. Jadi saya lakukan yang jahat-jahat aja sekarang. Itu adalah progres dia. Salah, tidak bisa. Karena tindakan saudara-saudaranya yang merupakan pengkhianatan itu adalah kejahatan di mata Tuhan dan itu adalah dosa. Saudara-saudari sekalian, itulah Yusuf. Seorang yang pernah tak bernilai di mata manusia dan yang mengalami begitu banyak penderitaan, namun dipakai Allah bukan hanya jadi pemimpin negara adidaya, melainkan juga jadi kepanjang tanganan Allah untuk menyatakan kemuliaan, memelihara banyak orang. Yusuf tidak hanya diangkat menjadi wakil raja untuk memerintah Mesir sebagai negara yang bisa dikatakan superpower pada waktu itu, tetapi dia menjadi wakil Tuhan. Diutus Tuhan mengemban tugas yang mulia, memelihara kehidupan selama 7 tahun. Memang bukan Yusuf yang memelihara, Allah yang memelihara. Tetapi alangkah berbahagianya ketika Yusuf dipakai Tuhan. Kita bisa katakan dia adalah orang yang paling mengucap syukur. Tapi kita jangan pernah lupa, peristiwa sulit yang dia hadapi, itu adalah lebih memperindah kisahnya. Yusuf bukan hanya menjadi berkat bagi keluarga, tetapi bagi bangsa-bangsa lain yang terdampak kelaparan. Karena Yusuf mengelola bangsa itu dengan hikmat Allah dalam 7 tahun kelimpahan untuk menimbun gandum. Karena mendapat nubuat dari Allah bahwa akan menghadapi kelaparan selama 7 tahun di seluruh negeri. Saudara-saudara, di sini juga perlu kita perhatikan.
Ketika Yusuf mampu mengampuni keluarganya yang keji, bukan karena dia punya karakter yang lembut, tidak. Bukan karena dia terlalu saleh sehingga dapat mengampuni, tidak. Karena orang saleh pun punya potensi untuk bisa membenci. Tetapi dia mampu mengampuni dan mengasihi mereka karena dia sadar bahwa peristiwa buruk yang terjadi dalam hidupnya tidak lepas dari progres penggenapan rencana Allah bagi masa depan Yusuf, keluarganya, bangsa-bangsa, dan menyatakan kemahakuasaan Allah yang kita mengerti sebagai pemeliharaan atau providensianya. Pemeliharaan Allah, providensia Allah, tidak hanya berbicara tentang Allah memberikan anak-anaknya kecukupan, tetapi berbicara di mana Allah menggenapi janji-janjinya melalui kehidupan anak-anaknya. Paling tidak dalam hal ini kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama, providensia Allah mendorong kita menyadari setiap makna agung di balik setiap peristiwa buruk. Kesadaran akan providensia Allah akan mendorong orang untuk belajar mengampuni dan tidak lagi mempersalahkan orang lain, apalagi mempersalahkan Tuhan atas peristiwa buruk yang terjadi pada hidupnya. Karena dia tahu bahwa kalau bukan untuk kebaikannya, Allah tidak mungkin menghadirkan masa-masa sukar itu. Bahwa tidak semua peristiwa buruk yang terjadi merupakan suatu sebab akibat dari hukuman karena dosa. Melainkan Tuhan punya rencana agung di balik peristiwa-peristiwa sulit. Sekali lagi saudara-saudara, kita nggak bakalan bisa menyadari pemeliharaan Allah kalau hati kita tidak bisa terfokus kepada Allah yang memelihara hidup kita. Dengan bersandar dan bergantung kepada Allah, maka kita akan mengerti apa rencanamu Tuhan di balik peristiwa-peristiwa ini. Apa maknanya? Kenapa saya harus hadapi ini? Satu hal, kita perlu mengerti siapa yang kita percaya. Calvin pun mengatakan, ketidaktahuan tentang providensia adalah asal mula semua kesengsaraan. Berkat terbesar terletak dalam pengenalan tentang providensia. Karena sayang begitu loh, kita adalah orang yang beriman tetapi kita tidak memiliki iman tentang Allah yang memelihara. Kita hanya terkonsep kepada iman Allah memelihara ketika saya berkelimpahan. Tetapi ketika saya di dalam kondisi-kondisi sulit, ya udah, saya bingung apakah Allah memelihara saya atau tidak. Karena ya satu hal yang perlu kita tahu, Allah memelihara kita. Pandemi ini adalah masa yang sukar bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi belajar dari peristiwa Yusuf yang mengalami begitu banyak rasa sakit dan tetap boleh kuat, itu karena dia menyadari pemeliharaan Allah dalam hidupnya yang tidak pernah meninggalkan dia. Dan bukti Allah selalu menguatkan dia melewati semua rasa sakit itu. Dan kita juga harus percaya, ketika kita terjebak di dalam situasi seperti ini, itu bukanlah benar-benar jebakan, tapi itu adalah bagian dari rencana Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Memang kita nggak tahu rencana apa yang Allah pengen nyatain. Tapi satu hal, percayalah, Allah yang memilih Yusuf, Allah yang memelihara Yusuf, Allah yang menempatkan Yusuf di posisi-posisi paling sulit di dalam hidupnya, adalah Allah yang menyertai dan memelihara kita. Adalah Allah yang selalu menuntun dan menjagai kita. Adalah Allah yang selalu memberikan kita kecukupan. Terlebih memberikan kita kekuatan untuk tetap terus bergantung kepada Dia. Sekalipun di masa-masa yang paling tidak memungkinkan, yang membuat kita dapat bergantung. Tapi kalau kita sampai dapat bergantung kepada Allah dan dapat melewati semua itu, percayalah, itu anugerah Tuhan. Dan Tuhan punya rencana besar di balik masa-masa sulit itu. Yang kedua yang bisa dapat kita pelajari, providensia Allah hanya mungkin dimengerti dengan iman dari Allah itu sendiri. Karena kalau kita bicara pemeliharaan Allah, kita berbicara tentang Allah menolong, Allah menopang, Allah menjagai. Itu bagi saya omong kosong. Kenapa? Kalau kita tidak punya iman kepada Allah, percuma kita omong itu semua. Tetapi kalau kita memang benar-benar mendapatkan iman dari Allah, satu hal yang perlu kita tahu, masa-masa sukar tidak akan membuat kita jatuh sampai tergeletak dan kehilangan pengharapan. Karena kita tahu siapa yang menopang kita. Siapa Allah yang membimbing kita? Siapa Allah yang menuntun kita? Calvin, seorang tokoh reformator, pernah mengatakan begini, iman kita itu harus menembus awan tebal dan percaya Allah sedang mengarahkan segala sesuatu.
Jadi peristiwa-peristiwa yang mungkin bagi kita, aduh ini terlalu spektakuler, terlalu mengerikan, dan gak mungkin ada yang bisa menolong saya. Sebenarnya peristiwa-peristiwa itulah Allah pengen nunjukin kemuliaan. Bahwa ketika manusia angkat tangan, gak mampu Tuhan, udah cukup, saya gak kuat. Disitulah Allah turun tangan. Kadang-kadang kita itu selalu menanggung semua peristiwa-peristiwa berat itu sendiri. Tidak pernah bergantung kepada Allah. Karena tidak semua orang yang berdoa kepada Allah, meminta kekuatan kepada Allah, yang betul-betul bersandar kepada Allah. Kadang-kadang doa itu hanya sekedar jadi nyanyian. Sekedar jadi nyanyian kalau ya kita susah, selingilah dengan berdoa supaya sedikit tenang. Bukan seperti itu, saudara-saudara. Doa ini adalah cara kita berelasi dengan Tuhan. Memperbincangkan hidup kita dengan Tuhan. Menanyakan apa yang Tuhan mau dan apa yang saya harus lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Karena kalau kita tidak ada iman yang dari Allah, kita juga gak mungkin berdoa kepada Allah. Makanya penting mempertanyakan diri kita. Siapa yang kita percaya? Karena hanya iman yang daripada Kristus yang akan memampukan kita berelasi dengan Allah. Menanyakan apa yang Allah inginkan untuk saya lakukan. Terlebih di masa-masa sukar seperti sekarang ini. Kita nggak bakal bisa percaya Allah yang memelihara atau tentang providensia itu kalau kita tidak mendapat iman darinya. Dengan memahami providensia Allah, kita bukan hanya diperkenalkan dengan Allah yang menyertai, Allah yang menopang, Allah yang memelihara, tetapi kita ditemukan, diperhadapkan dengan satu karya agung Allah. Kita memahami tujuan baik Allah melalui penderitaan yang dialami, baik orang lain maupun kita. Dalam hal ini, Kristuslah yang menjadi jaminan kita. Kenapa saya katakan Kristus sebagai jaminan kita? Bahwa Kristus yang mati di kayu salib, supaya kita boleh dapat keselamatan. Kristus yang mati di kayu salib, supaya hubungan kita yang retak, yang hancur, boleh dipulihkan kembali dengan Allah. Kristus yang mati bagi saya dan saudara untuk dosa-dosa karena pelanggaran-pelanggaran kita. Ini sebenarnya yang jadi prinsip penting. Kalau Kristus mati untuk kita, untuk membuat kita dipersatukan dengan Allah, berarti itu juga menyatakan bahwa Allah benar-benar menyertai kita. Kenapa? Ngapain Kristus mau mati untuk kita kalau dia tidak menyertai kita? Itu menyatakan dia menyertai kita. Dia memimpin kita. Dia menolong kita. Cuman sayangnya, kita aja yang sering gagal untuk memahami dia. Memahami dia yang menyertai dan memelihara dan melindungi kita. Karena ketika Kristus telah menebus dosa-dosa kita, Kristus telah mengampuni kita, bukan berarti dia langsung lepas tangan. Ya sudah, yang penting dosa kalian sudah saya ampuni, kalian jalan udah sendiri. Intinya mati masuk surga. Tidak, saudara-saudara. Dia masih memegang kendali hidup kita dan dia bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Bagian kita adalah percaya kepada pemeliharaannya. Ikuti setiap perintahnya, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan hal ini pun sekali lagi hanya dapat kita mengerti dengan iman. Untuk poin yang terakhir, pemeliharaan Allah, providensia Allah itu menyatakan pelaksanaan rencana Allah yang tidak akan pernah gagal. Dengan memahami providensia Allah, kita akan punya pengharapan untuk tetap kuat melewati masa-masa krisis hidup. Dengan nyata bahwa kita tidak mampu berjalan sendiri. Dengan nyata bahwa kita tidak bisa hidup melalui tuntunan pikiran kita, maka kita butuh Allah. Kita butuh pemeliharaan Allah. Providensia Allah menyatakan bahwa rencana Allah tidak akan pernah gagal. Bahkan peristiwa buruk bisa dipakai Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Dengan memahami providensia Allah, kita akan punya pengharapan sekali lagi untuk tetap kuat melalui masa-masa krisis hidup kita. Warfield mengatakan pekerjaannya dalam providensia semata-mata merupakan pelaksanaan dari rencananya yang mencakup segala sesuatu.
Jadi Allah di dalam pemeliharaannya itu bukan cuma menopang segala ciptaan, bukan cuma memelihara segala yang hidup. Tetapi di dalam pemeliharaannya, dia mengatur setiap rentetan peristiwa untuk menyatakan karya-karya agung, untuk menyatakan pernyataan-pernyataan janjinya untuk digenapi bagi kemuliaannya dan juga untuk kita nikmati. Karena itulah tujuan kita mengenal Allah, menikmati Allah, menikmati hadiratnya dan memuliakan Dia. Saudara-saudara, sulit untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia, merasakan pemeliharaannya, kalau di dalam masa-masa sulit seperti ini kita tidak ada iman kepada Dia. Karena memang nyata, Kristen banyak yang hanya memiliki iman hafalan. Hafal doa Bapa kami, hafal beberapa materi katekisasi. Tetapi itu semua serba hafalan. Bukan iman yang betul-betul dari Tuhan yang diberikan kepada kita untuk mengaku Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, Dia adalah pemelihara hidup saya, Dia menopang segala sesuatu dan Dia di dalam setiap rencana pemeliharaannya tidak pernah gagal dalam hidup saya. Sulit orang untuk mengaku seperti itu. Mungkin bisa orang mengaku seperti itu, seperti kata C.S. Lewis tadi, bisa mengaku seperti itu kalau misalnya dalam kondisi enak-enak. Tapi kalau dalam kondisi sukar, disinilah iman kita dipertaruhkan. Disinilah iman kita dipertanyakan. Siapa yang kita percaya? Allah tidak pernah gagal menyatakan rencananya. Tetapi manusialah yang sering gagal memahami rencananya. Maka cenderung kita selalu menjadi anak-anak yang Tuhan kok jahat sekali sih. Saya kan udah rajin ibadah, saya udah rajin persekutuan, saya udah rajin pelayanan. Kenapa saya mengalami peristiwa-peristiwa sulit? Saudara-saudara, iman kita bukan diukur dari berapa banyak kita pelayanan, berapa banyak persembahan yang kita telah berikan. Karena perkara beriman kepada Allah, bergantung kepada Allah pemelihara, bukan diukur dari hal-hal itu. Bukan diukur dari berapa banyak pelayanan, bukan diukur dari berapa banyak persembahan. Tidak. Karena kalau tolak ukurnya itu sama aja kita nyogok Allah. Allah, saya udah lakukan pelayanan, saya udah berikan persembahan paling banyak dari antara jemaat-jemaat yang lain. Jadi tolong jaga saya. Tidak, saudara-saudara, tidak yang seperti itu. Sekali lagi, kita akan mengerti rencana Tuhan kalau kita punya iman kepada Dia. Dan ketika kita punya iman kepada Dia, kita akan mengerti makna-makna di balik setiap peristiwa-peristiwa yang menakutkan yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Dan rencana Allah akan kita percaya tetap terlaksana. Sekalipun akan dihambat melalui berbagai macam rintangan. Karena satu hal, kuasa Allah tidak akan pernah dibatasi, tidak akan pernah dapat digagalkan oleh apapun dan siapapun. Allah tidak pernah gagal menyatakan rencananya. Tapi manusia, sekali lagi yang sering gagal memahami rencananya. Hanya pergaulan yang erat dengan Allah yang memungkinkan manusia mengerti rencananya dan kuat dalam menghadapi badai. Satu kali ada orang, dia jalan-jalan gitu naik kapal dan akhirnya kapal ini tenggelam begitu. Orang ini mungkin pingsan dan dia terdampar di satu pulau. Pada saat dia terdampar, dia melihat pulau yang dimana dia terdampar ternyata tidak ada penghuni sama sekali. Dan dia tidak ada alat yang bisa dipakai komunikasi untuk mencari pertolongan. Sampai satu peristiwa dia melihat kapal dan dia berteriak-teriak begitu. Woi, tolong. Tapi ya karena jarak kapal ya jauh, ya nggak ada yang bisa dengar. Dia berdoa ke Tuhan, Tuhan tolong selamatkan saya. Gitu. Setiap malam dia berdoa karena beberapa hari dia udah terdampar. Dia lihat lagi kapal. Pas kapal lewat dia teriak lagi, kapal nggak dengar. Orang-orang yang di atas kapal itu nggak dengar. Akhirnya udah lalu lagi. Dia udah capek. Ya udahlah, mau ngapain lagi? Tuhan juga nggak jawab doa saya. Terus karena dia udah buat gubuk begitu untuk jadi tempat tinggalnya selama di pulau terpencil itu, di mana dia terdampar.
Dan pada saat dia pergi untuk cari makan, gubuk yang dia buat untuk jadi tempat dia beristirahat, di tempat di mana dia terdampar, malam itu terbakar. Malam itu terbakar, dia sangat-sangat kecewa ke Tuhan. Dia marah betul ke Tuhan. Tuhan, saya doa ke Tuhan untuk selamatkan saya. Tidak Tuhan jawab. Dan sekarang yang saya punya di tempat ini hanya gubuk ini untuk saya pakai berteduh. Ketika saya panas matahari dan malam. Ketika dingin saya harus berteduh. Dan ini satu-satunya harta saya di pulau ini. Tapi kenapa Tuhan izinkan semua peristiwa buruk itu terjadi? Dia marah-marah ngomel-ngomel ke Tuhan. Tidak berhenti-berhenti dia ngomel-ngomel. Sampai menjelang subuh, dia terlelap, bangun pagi. Ada kapal datang. Kapal datang, dia terkaget begitu kan. Ada kapal datang dan orang-orang turun. Betapa senangnya hatinya. Aduh, bersyukur. Kalian boleh datang selamatkan saya. Kalian tahu saya ini begitu sangat-sangat menderita di tempat ini. Saya pikir saya sudah nggak ada harapan dan saya akan mati di tempat ini. Dan orang ini ya lupa untuk mengucap syukur ke Tuhan. Mungkin bukan lupa, sengaja. Karena dia tahu bukan Tuhan yang tolong dia. Sampai satu kali orang-orang itu tanya, sebenarnya Bapak itu berapa lama di sini? Saya bukan berapa lama di sini karena keinginan saya ini terdampar di sini. Bapak terdampar tuh di tempat ini? Iya, saya terdampar di tempat ini. Terus dia bilang begini, Bapak yang mengalami musibah itu. Sekarang saya mau tanya, kok bisa kalian tahu ada orang di sini? Tahu nggak apa jawaban orang-orang kapal itu? Kami tahu ada orang di pulau ini. Karena sewaktu malam kami melihat ada api dari kejauhan. Api yang membumbung tinggi dengan asap. Api yang membumbung tinggi dengan asap, di situ kami mulai menyadari pulau yang nggak mungkin ada orang itu. Ketika ada api di sana nyala, kemungkinan ada orang. Karena nggak mungkin pulau nggak ada orangnya kok bisa ada api. Nah, di situ membuat mereka penasaran dan mereka datang. Dan akhirnya kami menemukan Bapak. Orang ini menjadi begitu menyesal. Dia betul-betul menyadari bahwa dia telah bersalah kepada Tuhan. Dia telah memikirkan Tuhan begitu jahat. Tuhan adalah pribadi yang nggak memelihara dia. Buktinya saya minta selamat nggak diberikan pertolongan, malah gubuk saya dibakar. Saudara-saudara, melalui ini kita belajar bahwa terkadang Tuhan itu mengambil sesuatu yang kita anggap paling baik. Tapi ketika kita mengerti satu hal, Tuhan gak mungkin mengambil satu hal yang menurut kita baik, kecuali Tuhan itu bakal gantikan yang lebih baik. Jadi jangan pernah marah ke Tuhan ketika sesuatu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dan satu hal, Tuhan tahu, Tuhan punya alasan kenapa dia mengambil sesuatu yang menurut kita baik. Dan mungkin ketika sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita, jangan pernah salahkan Tuhan. Karena Tuhan akan mendatangkan hal yang baik. Mungkin dikemas melalui peristiwa yang buruk. Dan juga untuk menguji iman kita. Sejauh mana kita bersandar dan berpengharapan kepada Dia. Saudara-saudara, pemeliharaan Allah bukanlah meniadakan situasi-situasi sulit. Situasi sulit justru adalah hal yang paling mungkin dialami anak-anak Tuhan. Karena dari situlah kita mengerti secara esensi dari providensia Allah, dari pemeliharaan Allah. Karena Allah punya rencana bagi masa depan anak-anaknya, sekalipun melalui situasi-situasi sulit. Karena situasi-situasi sulit itu sering dipakai Allah untuk menyatakan bahwa manusia nggak mampu dan manusia butuh pertolongan Allah. Dan melalui kesulitan itu, ketika kita mampu lewati, maka nama Allah yang dimuliakan, kita menjadi saksi baginya. Karena satu hal, ketika kita berbicara pemeliharaan Allah, kita jangan samakan konsep pemeliharaan manusia. Manusia ketika memelihara anjing, manusia ketika memelihara ayam, apalagi ayam kesayangan gitu atau anjing hias,
Kita akan kandang dia, jangan sampai dia keluar, hilang, jangan sampai dia salah makan dan mati. Macam-macam, pokoknya penuh dengan ketakutan. Jadi kita maksimalkan jangan sampai hal-hal yang membuat dia terancam terjadi. Itu konsep pemeliharaan manusia. Tapi konsep di dalam pemeliharaan Allah sering kadang mengizinkan kita masuk di dalam situasi-situasi sulit. Tapi justru di tempat itu Tuhan ingin nyatain, saya yang memelihara hidupmu. Saya yang membimbing engkau, saya yang menggenggam tanganmu. Dan dalam hal ini, lihatlah ke atas. Percayalah kepadaku. Rendahkan hatimu di dalam doa. Dan bergantunglah kepadaku. Bergantunglah kepada Allah, Juru Selamat kita, yang memimpin dan memelihara kita. Karena di dalam providensia Allah, Tuhan tidak pernah menjanjikan anak-anaknya dimanja-manjain terus raih keberhasilan. Tidak, saudara-saudara. Semua harus melewati proses kerja keras. Karena dari situ kita akan menikmati segala yang baik. Di dalam masa pandemi ini mari kita bergantung penuh kepada Tuhan. Kita percaya kepada Allah pemelihara hidup kita yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Saudara-saudara, ketika kita mulai rasa down, mari kita ingat. Saya pernah mengalami masa-masa sulit. Saudara-saudara pernah mengalami masa-masa sulit dan Allah memampukan kita melewati itu. Dan percayalah, Tuhan juga akan memampukan kita melewati masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Oleh karena Dia beserta dengan kita. Sekali lagi, masa sulit yang terjadi dalam hidup kita bukan menunjukkan Allah tidak memelihara. Justru dari situ kita paling mungkin dapat mengerti apa itu pemeliharaan Allah. Kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Engkau memimpin kami, Engkau menyertai kami, Engkau memelihara kami. Engkau tahu keterbatasan-keterbatasan kami. Namun, Engkau selalu topang. Engkau selalu berikan kami kekuatan kemampuan untuk melewati setiap krisis kehidupan. Seperti nyata sekarang ini. Bapa, biarlah melalui perenungan kebenaran firman ini, kami semakin menyadari bahwa Allah sedikit pun tidak pernah tinggalkan kami. Dia adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Dia adalah Allah yang sama sekali tidak pernah membiarkan anak-anaknya untuk jatuh tertelungkup sehingga kehilangan pengharapan. Tuhan, Engkau yang memberikan kami iman untuk tetap bergantung kepadamu. Dan kami percaya Engkau akan selalu mengokohkan iman kami. Dan sampai pada akhirnya kami boleh menjadi saksi bahwa Tuhanlah sumber pengharapan, sumber kehidupan, dan jawaban dari setiap kesulitan-kesulitan kami. Sekali lagi, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Mari bersama umat di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, kita bersyukur Tuhan yang kasih setianya tidak berubah. Kiranya jiwa kita hanya berpaut kepadanya dan kita bernaung di bawah kekuatan sayapnya, sehingga jiwa kita teduh apapun pergumulan kita. Dengan hati yang penuh syukur sambil membawa persembahan kita, nyanyikan pujian, tenanglah kini hatiku. Di
Mari kita menyerahkan persembahan kita pada Tuhan, bersyukur pemeliharaan dan janji penyertaannya tiap keluarga jemaat melewati segala pergumulan, sakit, duka cita, ekonomi, pekerjaan, persoalan keluarga, krisis rohani. Kita meyakini kasih setia Tuhan, rencananya yang tergenapi di dalam tiap keluarga kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih karena kasih-Mu sungguh luar biasa di dalam setiap keluarga-keluarga Tuhan. Kau telah menjaga, Kau melihara, Kau lindungi, Kau sertai, Kau bimbing. Terima kasih Tuhan atas kesembuhan dan kesehatan yang telah Kau berikan di dalam setiap keluarga kami. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu yang tercurah di dalam setiap keluarga, sehingga setiap keluarga Tuhan mengalami sukacita di dalam kasih-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi perekonomian anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan selalu mencukupkan, Engkau yang akan selalu memberikan pemeliharaan seutuhnya ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu tidak pernah kekurangan apapun. Tuhan, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terus berdoa upaya konsentrasi pemerintah mengatasi COVID-19 karena angka kematian Indonesia yang makin tinggi, dan Tuhan menolong supaya ekonomi bangsa kita ditopang, supaya bisa bergerak dan tidak terjadi resesi karena campur tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan, kami sehati untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, bangsa dan negara kami Tuhan saat ini bergumul dengan COVID ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah keredahan di dalam COVID-19 ini Tuhan, agar anak-anak-Mu Tuhan bisa terus beraktivitas Tuhan tanpa takut akan penyakit ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan Kau yang akan melepaskan sakit penyakit ini Tuhan. Tuhan, kami percaya pemerintah kami saat ini untuk mengatasi COVID ini Tuhan. Kami percaya Kau berikan hati masyarakat-Mu Tuhan dengan hati untuk selalu taat pada protokol-protokol yang dilakukan Tuhan, sehingga anak-anak-Mu semua bisa melakukan dan selalu di dalam lindungan-Mu dan bisa menjalankan dengan benar dan baik sehingga terbebas dari COVID ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuserahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, amin. Pada akhirnya mari kita syukuri kehadiran Tuhan dan segala berkat-Nya yang memberi kita kekuatan iman. Nyanyian pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, mohon semua sumber berkat. Jemaat sekalian, mari kita kembali kepada aktivitas kita masing-masing dan kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus selalu menyertai saudara-saudari sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Blessing song. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari
Ibadah selesai, saat teduh, Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita boleh menyimak warta gereja kita sejenak. Pengumuman yang pertama, jemaat terus didorong untuk mengikuti persekutuan doa secara online pada hari Rabu jam 7 malam. Dan di dalam bimbingan renungan firman Allah selama 1 bulan ini, kita terus diajak untuk belajar bertumbuh menjadi manusia baru yang serupa dengan Kristus. Dan juga kita mengikuti ibadah online pada jam 9 pagi atau menyesuaikannya bersama keluarga kita. Yang kedua, mari jemaat terus didorong untuk bertekun melaksanakan program hebat Hasrat Jemaat Elion Puri baca Alkitab 2 pasal setiap hari. Dan saya mendorong kepada jemaat untuk boleh mengikuti mulai kitab 1 Samuel bagi yang ingin bergabung bersama-sama. Mengingatkan kepada setiap jemaat untuk minggu yang ketiga pada tanggal 20 September bahwa ada persembahan tambahan untuk pelayanan misi dan diakonia. Bagi jemaat yang tergerak bisa menyalurkannya dengan keterangan misi atau diakonia. Yang terakhir, mari kita terus menggunakan protokol kesehatan di luar ataupun di dalam rumah, di dalam aktivitas kita untuk melindungi diri dan melindungi orang lain di dalam pencegahan virus COVID-19. Tetap terus menggunakan masker, menjaga kebersihan, mencuci tangan sedemikian, dan juga berolahraga dengan teratur. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama mari nyanyikan kita Ku Cinta Keluarga Tuhan.